Sanjungan Aji dan persiapan lawan PSM Makassar di laga pekan ke-9. Kekalahan yang dialami Persebaya Surabaya atas Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat kemarin, cukup membuat kecewa beberapa pihak. Termasuk bonek, yang hadir secara langsung di stadion untuk menonton dan mendukung Persebaya Surabaya. Namun, di balik kekalahan Persebaya Surabaya, Aji Santoso meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan pemain. Karena baginya, pemain sudah memberikan skill terbaik mereka untuk Persebaya Surabaya. Meski Persebaya Surabaya tak mampu melanjutkan hat-trick kemenangan, Aji Santoso tetap memberikan sanjungan pada anak asuhnya. Bagi Aji Santoso, permainan Persebaya Surabaya saat laga melawan Bali United sudah sangat baik. Bahkan, pemain Persebaya Surabaya mampu menggempur habis-habisan lini belakang Bali United, meski tidak tercipta gol. Pertandingan tadi anak-anak bermain cukup bagus, terutama di babak kedua, menggempur habis-habisan tapi tidak tercipta gol, kata pelatih Persebaya Aji Santoso dalam sesi konferensi pers seusai laga. Menurut Aji, pertahanan Bali United sangat tangguh, upaya yang dilakukan Silvio Junior dan barisan depan Persebaya tidak mampu menembus defense Serdatu Tridatu. Bahkan, Leo Lelis yang banyak membantu penyerangan di akhir babak kedua, tidak cukup membantu. Hasil ini tentu menjadi evaluasi bagi kami untuk lebih baik di pertandingan selanjutnya. Semua bisa menilai jika anak-anak sudah bermain habis-habisan di lapangan, jelas Aji. Anak-anak tidak ada yang dipersalahkan dari pertandingan ini, tegasnya. Setelah lawan Bali United, Persebaya akan away ke kandang PSM Makassar pada Sabtu depan. Bajul Ijo bertekad meraih kemenangan di laga yang dimainkan di Stadion B.J. Habibie, Parepare itu. Kemenangan di partai away bukan hal yang mustahil, dan kami akan berjuang meraihnya kembali di kandang PSM, kata bek andalan Persebaya Rizky Ridho. Seperti diberitakan sebelumnya, bonek memberikan reaksi setelah Persebaya Surabaya kalah 0-1 dari Bali United, yang bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo. Protes bonek tersebut adalah dengan membelakangi tim Persebaya Surabaya dan diam saat momen menyanyikan anthem Persebaya, Song for Pride seusai pertandingan. Padahal sebelum laga Persebaya versus Bali United, bonek menyanyikan Song for Pride penuh semangat menghadap tim kebanggaannya. Ini yang pertama dilakukan bonek, akibat kekecewaan berlebih karena Persebaya untuk pertama kali kalah di kandang musim ini, padahal 3 laga kandang sebelumnya Persebaya tidak tersentuh kekalahan, 2 menang 1 imbang. Ketika nyanyi tadi mungkin teman-teman bonek kecewa dengan hasil, itu saya kira wajar saja. Tapi perlu diingat di dalam sepak bola itu kalau gak kalah, menang dan seri. Tidak ada satupun tim di dunia ini yang tidak kalah di kandang, ungkap pelatih Persebaya, Aji Santoso seusai laga. Meski timnya kalah, Aji Santoso tidak memungkiri timnya sudah berusaha ekstra sepanjang laga. Yang jelas hasil ini tidak kami inginkan semua, tim pelatih, pemain dan lain-lain. Kami sudah tahu bagaimana perjuangan pemain terutama di babak kedua, anak-anak sudah cukup bagus walaupun kami tahu lawannya juga pemain yang sangat pengalaman, ungkasnya. Persebaya Surabaya kembali kehilangan poin di BRI Liga 1. Itu setelah skuad besutan Aji Santoso itu ditundukkan Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada pertandingan pekan ke-8. Gol semata wayang Privat Barga pada menit 32 cukup untuk membuat Serdadu Tridatu pulang membawa 3 poin penuh. Kekalahan ini membuat posisi Persebaya Surabaya di klasemen sementara terancam anjlok. Persebaya kini berada di posisi ke-8 dengan total 10 poin. Apabila Arema FC, Dewa United FC, PSS Sleman, Bayangkara FC, Persib Bandung dan Persis Solo mampu meraih poin penuh pekan ini, Bajul Ijo bisa turun hingga ke posisi ke-14 klasemen. Sementara itu, Bali United yang membawa 3 poin penuh makin menantang di papan atas. Tim besutan Teko itu kini berada di posisi kedua dengan 18 poin, perolehan yang sama dengan pemuncak klasemen Borneo FC yang baru akan bermain melawan Persikabo pada Sabtu. PSM Makassar bakal kehilangan 1 pemain kunci saat melawan Persebaya. Pemain tersebut adalah William Pluim. Pluim dipastikan absen usai mendapatkan kartu merah pada laga pekan ke-8 melawan Persik Kediri, Jumat. Absennya William Pluim bakal mengurangi daya kreativitas lini serang Juku Eja, terutama karena pemain berusia 33 tahun itu menjadi salah satu menjadi andalan dalam produktivitas PSM musim ini. Pluim musim ini sudah tampil sebanyak 6 kali dan mencetak 3 gol dan 2 assist. Meski kehilangan William Pluim, tetapi PSM Makassar masih punya deretan penyerang berkualitas seperti Yakob Sayuri, Everton Nascimento, hingga penyerang muda Ramadan Sananta. Tak cuma melawan tim kuat, Persebaya Surabaya juga kembali harus kehilangan 1 pemain andalannya. Wonderkid Marcelino Ferdinand yang sebelumnya ditahan untuk gabung TC Timnas U19 bakal dilepas setelah laga melawan Bali United. Hal itu sudah seperti yang disebutkan oleh Aji Santoso sebelumnya. Kehilangan Marcelino bakal semakin terasa karena gelandang asing Igor Vidal masih absen karena cedera. Dengan absennya Marcelino dan Vidal, Persebaya menyisakan 2 pemain di posisi serupa.
Dua pemain tersebut adalah Michael Rumere dan Bryan Pondak. Mampukah Persebaya memberi kekalahan perdana PSM Makassar musim ini?